Halo warga Xiaomi, mungkin pembahasan ini agak sedikit terlambat ya, tapi baru hari ini gua mendapatkan update-annya. Dan ini beberapa perubahan tampilan setelah update MIUI 13 di HP Poco X3 NFC. Yang pertama mungkin di control centernya. Perubahan yang bisa kita lihat ada di bagian tata letaknya bro. Karena yang gua lihat di HP Redmi Note 10 pusat kontrolnya ini masih sama kayak MIUI 12 ya. Meski sudah update ke MIUI 13. Nah di HP Poco X3 NFC ini sudah kita bisa menggunakan pusat kontrol yang seperti ini. Gak harus menggunakan aplikasi tambahan gitu bro. Dan untuk melihat toggle-togglenya atau shortcut-shortcut yang lainnya bisa kita langsung slide aja ke sebelah kanan ya. Perubahan yang kedua gua rasakan itu adalah di widget jamnya bro. Kita bisa menggunakan widget jam dari tema yang lain ya, asal temanya sudah kita unduh. Di MIUI 12 juga bisa, tapi merubahnya harus dari kustomisasi tema ya. Ini agak lebih simpel aja gitu, bisa kita langsung tap aja di bagian widget dan langsung ketemulah untuk di widget jam yang lainnya. Gak hanya perubahan tampilan, tapi untuk sistem operasinya berubah dari Android 11 jadi Android 12, sudah gak asing lagi mungkin. Dan salah satu keunggulannya tampilan keseluruhan kelihatan lebih fresh aja gitu, bersamaan dengan animasi yang lebih mulus bro. Dan masih banyak lagi sih keunggulan dari Android 12, kalian tinggal cek aja lah. Ada lagi untuk mode fokus, mungkin bisa kalian lihat juga di bagian control center. Tinggal langsung tap lama aja di bagian mode fokusnya, bakalan langsung ke settingan mode fokusnya. Kalian bisa langsung centang salah satu aplikasi yang ingin di mode fokuskan ya. Misalkan di sini gua klik untuk di YouTube dan coba klik untuk aktifkan sekarang. Fungsinya, jika kalian menonton aplikasi YouTube setelah 5 menit atau 10 menit atau 15 menit bakalan langsung berhenti ya. Ini mungkin untuk lebih menghargai waktu aja, tergantung waktu yang kalian pilih nantinya ya untuk berhenti di berapa menit sekali. Fitur ini sangat berguna banget sih bagi gua ya, dan dicentangnya di aplikasi TikTok. Sudah rahasia umum juga dan gak habis pikir ya ketika scroll TikTok, FYP-nya membuat waktu gua habis berjam-jam gitu. Dengan adanya fitur ini semoga aja lebih bisa mengoptimalkan waktu sih. Dari tadi mungkin kalian heran ya kenapa untuk di gaya pusat kontrolnya ini jadi kecil seperti ini. Yes, bener banget. Ini adalah aksibilitasnya bro. Gua menggunakan mode ukuran layar di XS ya. Ada 3 mode sama XS, S dan L. Dari dulu juga sudah ada untuk fitur ini di MIUI 12, terkhusus untuk di Poco X3 NFC ini. Tapi kekurangannya ketika gua menggunakan ukuran tampilan di mode XS ya di MIUI 12 itu agak kurang jelas aja, terutama untuk di baterainya itu jadi gak kelihatan sebelah gitu. Nah, untuk di MIUI 13 ini lebih cakep sih bro. Di ketiga modenya juga masih oke dan gak ada yang crash gitu. Dan jika belum kalian mengaktifkan pintasannya, bisa langsung kalian pergi aja ke pengaturan, kemudian setelan tambahan dan klik untuk di aksibilitas. Nah, untuk tampilannya lebih simpel juga di sini, kalian tinggal klik aja di penglihatannya ya, atur-atur aja di sini. Untuk perubahan lainnya bisa langsung cek aja di aplikasi Game Turbo-nya, atau bisa langsung kalian buka aplikasi yang dicantumkan di Game Turbo-nya dan kalian lihat untuk Game Turbo-nya tampilannya ini lebih keren bro, lebih mantep dan lebih oke. Untuk di tampilan-tampilan di pengubah suara ini masih sama aja seperti di MIUI 12, tapi agak sedikit berbeda untuk di bagian tampilannya, terutama untuk di bagian aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan ya, ada lebih banyak gitu. Masih di Game Turbo juga, di sini ada opsi percepat FPS ya. Di sini gua juga kurang paham sih apa fungsinya, yang tahu komen aja. Yang pasti di MIUI 12 itu gak ada ya untuk Game Turbo opsi seperti ini. Tambahan fitur ada juga di bagian layar kunci. Untuk layar kunci bisa kita ubah untuk widget jamnya, tapi yang tersedia di bagian sistemnya aja sih. Dan kita bisa menulis kata-kata yang bisa kita tulis ya di bagian widget atau di bagian bawah dari widget jamnya. Untuk cara merubahnya, kalian tinggal langsung pergi aja ke pengaturan, kemudian klik untuk di opsi layar kunci.
Dan di opsi layar kunci kalian klik untuk format jam layar kunci. Nah, di sini untuk format jamnya ada beberapa pilihan, tapi gak semua tema ya, hanya beberapa tema atau tema yang seperti original aja gitu yang bisa kalian ubah untuk di widget jam layar kuncinya ini. Dan untuk menambahkan tulisannya, klik aja di bagian info pemilik layar kunci. Langsung aja di sini tulis bebas ya. Dan mungkin untuk karakternya itu ada beberapa huruf yang bisa kalian gunakan di sini. Klik OK aja untuk menampilkan di layar kunci. Kemudian untuk perubahan lainnya ada di animasi charging yang tadinya gak seperti ini bro, yang kelihatannya mungkin bulat semua ya, tapi yang ini jadi agak sedikit keren sih. Oke lah, ini ngomong apa sih, pokoknya ini berubah lah. Kemudian untuk tema, ini yang pernah gua share di MIUI 12 ya, ternyata masih bisa digunakan di MIUI 13 Poco X3 NFC ini. Jadi tenang bro, gua bakalan share juga untuk tema MIUI 12 dan MIUI 13 pastinya. Tapi perbedaan sekaligus kekurangannya, untuk tema MIUI 12 dipasang di MIUI 13 ini, di bagian pusat kontrolnya doang sih yang nggak tembus atau tampilannya bakalan jadi biasa aja. Meski ini di MIUI 12 nya yang dulu tembus ya semuanya, tapi untuk di tampilan lain seperti di aplikasi pengaturan dan di aplikasi WhatsApp-nya ini masih tembus bro. Untuk fitur tambahan lainnya selanjutnya ada di kamera ya, atau di aplikasi kamera. Nah, di sini untuk di opsi lainnya ada tambahan fitur, yaitu fitur dokumen bro. Nah, khusus untuk fitur dokumen ini gunanya untuk memotret yang kelihatannya sebagai dokumen. Bisa langsung kalian lihat di sini. Maka untuk di bagian kotak kuningnya itu bakalan langsung fokus ke bagian si dokumennya ya. Hasil potretannya pun juga hanya di bagian dokumen doang bro. Dan ada 3 mode, kalian bisa langsung pilih aja satu-satu. Dan di ketiga mode itu tampilannya berubah atau berbeda satu sama lain. Sebenarnya untuk perubahan tampilan di fitur MIUI 13 Poco X3 NFC ini masih ada yang belum gua sampaikan, terutama untuk di bagian notifikasi-notifikasi yang muncul ketika ditelepon atau ketika ada WhatsApp yang masuk. Itu tampilannya lebih keren, rapih dan simple gitu. Jadi yang belum update segeralah update, apalagi yang sudah ada notifikasi updatean, karena ini gak bakalan merugikan dan untungnya banyak banget. Sejauh ini yang gua bahas hanya yang gua rasakan ya. Jika yang kalian rasakan lebih dari ini, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian gak suka dengan videonya. Subscribe, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bertahan. Ingat, bertahan.